Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Bahkan pada kesempatan ini juga kami mau membaca firman-Mu. Apapun yang akan disampaikan melalui firman-Mu, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan tadi diberi satu tema, bertekun di dalam doa. Bertekun berarti rajin, giat, kuat dan selalu bertekun di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, sering kita dengar ungkapan tekun belajar atau tekun bekerja. Tetapi kali ini yang kita bahas dan pahami bersama adalah tekun di dalam doa. Ya, doa adalah nafas hidup orang beriman. Saat anak-anak kita ditanya, siapa yang paling rajin berdoa? Apakah ayah atau ibu? Ya, pasti semua menjawab ibu. Mengapa? Ya, yang pertama, yang rajin mengajar sekolah minggu, ibu. Yang lebih rajin hadir dalam ibadah-ibadah, ibu. Ibu adalah tiang pendoa dalam keluarga. Pendoa bagi suami, pendoa bagi anak-anaknya. Firman Tuhan ini dikisahkan nyata, ya. Seorang ibu
yang bertekun di dalam doanya. Karena baginya doa adalah harapan satu-satunya untuk berbicara langsung pada Allahnya. Dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Mengapa demikian? Ya, Hana berdoa dengan Tuhan, saudara. Ia memohon kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak laki-laki. Ya, karena Hana belum punya anak dari Elkana suaminya. Sebab memang sudah tidak bisa punya anak, ya, karena sudah tua. Secara manusia, ya, bahwa ketika orang yang sudah berusia tentu tidak akan bisa melahirkan. Bahkan dikatakan kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Namun saudara yang kekasih, dalam keadaan inilah imannya sedang diuji oleh Tuhan. Lewat ketekunan, kesabaran, dan keteguhannya sedang diproses oleh Tuhan. Ya, sebagai seorang istri yang setia kepada suami dan taat kepada Tuhan, ia tidak berhenti berdoa dan terus berdoa. Saudaraku yang kekasih, tergambar dengan jelas dalam pembacaan kita bahwa ternyata berdoa adalah suatu relasi kita kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita pada Tuhan, yang mungkin kita sudah tidak kuat atau tidak mampu lagi dalam menghadapi pergumulan kita. Mari saudara, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan kita mengambil keputusan sendiri yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Allah yang sanggup menjawab setiap persoalan hidup saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam ratapan dikatakan, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, dan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa di malam hari, memohon pertolongan Tuhan. Saudara, lalu apa respon Tuhan untuk doa Hana? Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan menerima dengan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Dengan kesabarannya, Tuhan memproses sehingga Tuhan menjawab doa dari seorang Hana. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika
kita meminta dengan setulus hati dalam Dia, pengharapan yang sungguh kepadanya. Apakah kita seperti seorang Hana yang berdoa kepada Tuhan? Saat kita bersuka cita, menerima dan mengalami begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, saudara, dalam hidup saat ini. Ya. Dalam istilah zaman now, ya, banyak ibu-ibu sadar atau tidak sedang menggeser kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ya, dengan menggunakan HP di dalam hidupnya. Bukannya masuk dalam kamar untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi justru berdoa kepada HP-nya. Kemudian dikirim ke seluruh daerah, ya, sampai ke ujung bumi, ya, dan semua orang tahu bahwa ibu ini sudah berdoa kepada Tuhan, ya. Sampai isi doanya pun sudah diketahui oleh orang-orang apa yang diminta pada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan, Dia mengajarkan kepada kita bahwa ketika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, berdoalah dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, dan Bapamu di surga akan membalasnya. Carilah, maka engkau akan mendapat. Kejarlah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika persoalan hidup atau pergumulan itu hadir dalam kehidupan kita, mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menjawab setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertekun di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan dalam setiap langkah kami, sehingga kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dan ku
kuat